Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Peningkatan Semangat Gotong Royong melalui komunikasi efektif dan kolaborasi komunitas di RPETRA. Proyek kami ter- beranggotakan berapa orang? 7 orang. Yang pertama Arya Pasha sebagai ketua tim. Lalu ada Juendi Iptal sebagai wakil ketua, ada Sidan Maulana, Martina Waruwu, Kurniawan Waruwu, Haris Handoko, dan Ihsan Agung. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan pelatihan. Pelatihan ini bertujuan menghidupkan kembali semangat gotong royong di RPETRA melalui komunikasi efektif dan kolaborasi komunitas dilatar belakangi oleh menurunnya nilai kebersamaan di masyarakat urban. Program ini dirancang untuk memperkuat ikatan sosial. Metode pelaksanaan dan target. Yang pertama itu pelatihan interaktif 6 jam. Lalu yang kedua simulasi kolaborasi komunitas. Yang ketiga pembentukan tim relawan. Dan target peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan RPETRA. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Martina Waru. Pada Martina dipersilahkan. Baik, sekarang pendahuluan ada dua bagian yaitu pentingnya gotong royong dan peran Herpetra. Pentingnya gotong royong di bagian itu nilai budaya Indonesia, semangat kebersamaan, tanggung jawab sosial, mengatasi masalah bersama, membangun solidaritas, memperkuat koneksi sosial. Sedangkan peran Herpetra yaitu ruang interaksi publik, fasilitas edukasi dan rekreasi, pusat kegiatan masyarakat, mempererat hubungan warga, wadah gotong royong, dan mengembangkan potensi lokal. Sekarang analisis situasi. Analisis, analisis situasi juga menjadi tiga bagian yaitu tantangan masyarakat urban, potensi RPETRA, tim pengabdian masyarakat. Tantangan masyarakat urban diantaranya yaitu satu, gaya hidup individualitis, minimnya ruang interaksi, teknologi dan kebersamaan, kesibukan dan stres kota, lunturnya nilai gotong royong, kesenjangan sosial. Terus yang kedua, potensi RPETRA, ruang publik multifungsi, aksibilitas untuk semua usia, program kegiatan bervariasi, fasilitas rumah anak dan ramah anak dan keluarga, potensi kolaborasi komunitas, revitalisasi budaya lokal. Sedangkan yang ketiga itu tim pengabdian masyarakat. Masyarakat Sistem Informasi UBSI fokus pada teknologi dan sosial, pengalaman kerja tim, pemahaman isu perkotaan, dan semangat pengabdian inovasi dalam pendekatan. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada permasalahan mitra. Yang pertama ada menurunnya semangat gotong royong. Di antaranya ada individualitas masyarakat, pengaruh teknologi dan gaya hidup urban, berkurangnya interaksi sosial langsung, dan hilangnya nilai tradisional. Yang kedua ada kurangnya komunikasi efektif. Di antaranya ada miskomunikasi antar warga, kesenjangan informasi. Yang ketiga ada keterbatasan kapasitas masyarakat. Di antaranya ada keterbatasan dalam mengorganisir kegiatan, kurangnya inisiatif warga, dan minimnya pengetahuan manajemen proyek. Yang keempat ada tantangan modernisasi. Di antaranya ada gaya hidup serba cepat dan praktis. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu solusi permasalahan 1. Pelatihan komunikasi efektif di lingkungan komunitas. 1. Teknik mendengarkan aktif, menyampaikan ide dengan jelas, resolusi konflik secara damai, membangun empati dalam interaksi. Terus, workshop kolaborasi komunitas dan simulasi.
gotong royong, yaitu menyusun program berbasis gotong royong, simulasi kegiatan kebersihan lingkungan, praktik kolaborasi dalam kelompok kecil, evaluasi dan refleksi bersama. Terus revitalisasi fungsi RPTRA, menghidupkan RPTRA secara pusat aktivitas, merancang agenda bulanan komunitas, melibatkan semua kelompok usia, mengoptimalkan fasilitas yang ada, penguatan nilai gotong royong, yaitu cerita rakyat tentang gotong royong, permainan tradisional tim, diskusi nilai-nilai kebersamaan, aksi nyata dalam komunitas, pembentukan tim relawan, yaitu membentuk tim penggerak kegiatan, pelatihan kepemimpinan komunitas, merancang program berkelanjutan menjadi teladan gotong royong. Permasalahan kedua yaitu penguatan nilai gotong royong melalui cerita rakyat, permainan tradisional, dan diskusi interaktif, membentuk tim relawan, tim penggerak kegiatan gotong royong di lingkungan RPTRA, keberlanjutan program, merancang agenda rutin, dan evaluasi berkala untuk memastikan kontinuitas. Terima kasih. Maaf ketua, Mik, ketua. Lalu ada metode pelaksanaan, yaitu tahapan persiapan. Tahapan persiapan sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu penyusunan rencana, koordinasi mitra, penyiapan materi, dan persiapan logistik. Penyusunan rencana dibagi 3 bagian, yaitu menyusun kegiatan 6 jam, merancang rangkaian acara, dan menentukan materi pelatihan. Lalu yang kedua ada koordinasi mitra. Dia dibagi menjadi 3 bagian. Koordinasi dengan RPTRA melibatkan tokoh masyarakat dan sosialisasi ke warga. Lalu ada penyiapan materi. Yang pertama menyiapkan presentasi, lalu membuat lembar kerja dan menyusun alat peraga. Lalu yang keempat ada persiapan logistik, menyiapkan alat tulis, menyediakan konsumsi, dan mengatur ruang pelatihan. Lalu ada tahapan pelaksanaan 1, pembukaan dan pelatihan. Kegiatan dimulai dengan sambutan dan pengenalan materi. Peserta diajak memahami pentingnya komunikasi efektif dalam membangun semangat gotong royong. Sesi ini bertujuan untuk membangun fondasi keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sesi pelatihan komunikasi efektif, yang pertama ada 1, teknik mendengarkan aktif. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang ketiga, membangun empati dalam interaksi. Yang keempat, resolusi konflik secara damai. Dan yang terakhir, praktik komunikasi dalam kelompok. Lalu ada metode pelaksanaan kedua. Dibagi 2. Yang pertama, simulasi kolaborasi komunitas. Dan yang kedua, diskusi dan komitmen aksi. Simulasi kolaborasi sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama, peserta dibagi dalam kelompok. Yang kedua, menyelesaikan studi kasus. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan negosiasi. Yang keempat, presentasi hasil simulasi. Dan yang terakhir, umpan balik dari fasilitator. Lalu ada diskusi dan komitmen aksi. Yang pertama, refleksi individu dan kelompok. Lalu yang kedua, penulisan komitmen aksi. Yang ketiga, merancang kegiatan bersama. Yang keempat, membangun tanggung jawab. Yang kelima, kesadaran bersama. Dan yang terakhir, foto bersama sebagai simbol. Oke, Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Aris Handoko. selanjutnya ada evaluasi dan keberlanjutan. Di sini ada 3. Yang pertama, evaluasi kegiatan. Observasi secara langsung selama pelatihan. Kuesioner singkat untuk peserta. Wawancara ringan pasca kegiatan. Analisis pemahaman materi. Penilaian antusiasme peserta. Evaluasi efektivitas metode pelatihan. Yang kedua, keberlanjutan program. Pembentukan kelompok warga sebagai agen perubahan. Pelatihan fasilitator lokal. Sesi diskusi rutin antar warga. Forum komunikasi komunitas berkala.
Pengembangan program lanjutan, monitoring dampak jangka panjang. Yang ketiga, partisipasi mitra. Pengelola RPTRA sebagai penyedia ruang dan fasilitator. Ketua RT RW sebagai penghubung dengan komunitas. Tokoh masyarakat sebagai pendukung program. Komunitas warga sebagai peserta aktif pelatihan. Pemerintah setempat sebagai dukungan kebijakan. Akademisi sebagai evaluasi dan pengembangan program. Di sini ada luaran dan target capaian. Yang pertama ada publikasi artikel. Artikel ilmiah di jurnal pengabdian masyarakat. Publikasi di media massa lokal. Sharing best practices. Diseminasi hasil kegiatan, inspirasi bagi komunitas lain, kontribusi pada literatur. Yang kedua ada dokumentasi kegiatan. Foto-foto seluruh rangkaian kegiatan, video pelatihan dan simulasi, rekaman testimoni peserta, infografis hasil kegiatan, laporan akhir tertulis, arsip materi pelatihan. Yang ketiga ada peningkatan gotong royong, peningkatan partisipasi warga, inisiatif kegiatan bersama, penguatan komunikasi, resolusi konflik yang lebih baik, peningkatan solidaritas, keberlanjutan aksi komunitas. Yang keempat ada pengembangan RPTRA, optimalisasi fungsi RPTRA, program rutin berbasis komunitas, peningkatan kunjungan warga, diversifikasi kegiatan, kolaborasi lintas generasi, model RPTRA yang inovatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kita Ihsan Agung Wicaksono. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya ada anggaran kegiatan untuk honor narasumber, 1 orang narasumber pelatih, honor Rp100.000, total Rp100.000, durasi 6 jam pelatihan. Untuk belanja bahan, spanduk Rp50.000, snack peserta 6 box Rp150.000, alat tulis kantor Rp50.000, total Rp50.000. Untuk biaya perjalanan, survei 4 orang, Rp100.000, pelatihan 6 orang, Rp150.000, total Rp250.000. Biaya tak terduga alokasi Rp100.000 untuk kebutuhan mendadak, fleksibilitas anggaran, total keseluruhan Rp600.000, efisiensi penggunaan dana, transparansi pengolahan. Untuk selanjutnya jadwal kegiatan. Pagi jam 8 sampai 10.30 registrasi pembukaan pelatihan komunikasi efektif ice breaking. Siang 10.30 sampai 12.30 simulasi kolaborasi komunitas, istirahat makan siang bersama. Sore 12.30 sampai 14.00 presentasi hasil diskusi kelompok, refleksi penutupan. Untuk penutup kegiatan ini bertujuan merevitalisasi semangat gotong royong di RPTRA. Komunikasi efektif dan kolaborasi komunitas menjadi kunci utama. Harapan keberlanjutan melalui pembentukan tim-tim relawan. Partisipasi antara warga sangat penting untuk kesuksesan program. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Saya Arya Pasha sebagai perwakilan dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.